Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diah Mukminatul Hasimi, SEI, ME, SY. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, kami dari Kelompok 12 ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri, nama saya Ilmi Zaki Rizky Saputra sebagai moderator dan materi ketiga. Dan yang kedua, teman saya Desi Silvia Putri sebagai materi pertama. Dan yang terakhir, yang ketiga, Devi Ratna sebagai materi kedua. Adapun topik yang kami bicarakan tentang undian berhadiah dan keluarga berencana. Baiklah, kepada pemateri pertama dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya sampaikan materi yang pertama, yaitu undian berhadiah. Pengertian undian berhadiah dalam ensiklopedi hukum Islam dijelaskan bahwa undian Qur'ah merupakan upaya memilih sebagai pilihan alternatif dari keseluruhan pilihan yang tersedia, dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan probabilitas yang sama besarnya untuk terpilih. Aktivitas lotre. Penyelenggara biasanya pemerintah atau lembaga yang legal mendapatkan izin dari pemerintah. Berikutnya, para penyumbang yakni orang-orang yang membeli kupon dengan mengharapkan hadiah. Dan yang selanjutnya, maisir menurut Ibrahim Hossan. Menurut pendapat Ibrahim Hossan, maisir adalah berhadap-hadapan. Dalam berhadap-hadapan itu terkandung hikmah, maka judi maisir itu diharamkan. Dan yang berikutnya ada lotre menurut Hasan Bangil. Di dalam buku Hasan yang berjudul Soal Jawab tentang berbagai masalah agama, dijelaskan bahwa kebanyakan para ulama mengharamkan lotre sekalipun hasil lotre tersebut digunakan untuk derma atau membangun sekolah, pesantren, madrasah, diniyah, rumah jompo, asrama yatim piatu, dan lain sebagainya. Pasalnya, menurut ulama, derma yang diberikan ini tidak atas keikhlasan, sedangkan dalam konteks Islam, ikhlas merupakan salah satu masalah yang dianggap pokok. Dan berikutnya, penerimaan uang lotre menurut Hasan, bahwa kita boleh mengadakan dan menerima uang lotre selama undang-undang negara ini memperbolehkannya. Sebab jika kita tidak menerima uang hasil lotre itu, maka dikhawatirkan uang tersebut akan jatuh oleh pihak-pihak yang ingin melemahkan Islam. Akan tetapi, dalam hal ini, beliau melarang umat Islam untuk membeli lotre karena sama saja dengan bertaruh dan itu termasuk kegiatan berjudi dan hukumnya adalah haram. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Sekarang selanjutnya materi kedua untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator untuk materi selanjutnya, yaitu lotre menurut Fuad Mofahrudin. Menurut beliau, tujuan utama dari lotre adalah mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk melaksanakan suatu proyek untuk kepentingan masyarakat, seperti menyediakan rumah yatim piatu, panti jompo, dan bangunan sosial lainnya. Dana yang terkumpul dari pemasangan lotre ini lebih besar jumlahnya dibanding dengan hadiah yang akan diberikan kepada para pemenang lotre. Menurut Fuad, lotre seperti ini tidak termasuk ke dalam judi, karena lotre seperti ini meliputi dua bidang. Yang pertama, mengumpulkan derma, dan ini dapat terlaksana dengan menjual lotre. Dan yang kedua, membagi sisa uang derma kepada para pemenang lotre sebagai pendorong untuk mengumpulkan pendermaan. Materi selanjutnya yaitu penerimaan uang lotre menurut Abduh. Muhammad Abduh berpendapat bahwa umat Islam diharamkan menerima uang hasil undian lotre baik secara individual maupun secara kolektif. Alasannya ialah karena hal tersebut termasuk ke dalam memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Selanjutnya yaitu keluarga berencana. Yang pertama, pengertian keluarga berencana. Keluarga berencana merupakan salah satu sarana bagi setiap keluarga baru untuk merencanakan pembentukan keluarga yang ideal, keluarga kecil bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Keluarga berencana ini dalam arti pengaturan kelahiran
yang dijalankan oleh individu, bukan dijalankan karena program negara untuk mencegah kelahiran atau man'u al-hamli dengan berbagai cara dan sarana. Hukumnya mubah. Yang kedua yaitu alat kontrasepsi. Kontrasepsi adalah cara atau alat yang digunakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Seorang wanita bisa mendapatkan kehamilan apabila sperma bertemu dengan sel telur. Meskipun umat muslim dianjurkan untuk memiliki keturunan, kontrasepsi tidak diharamkan dalam Islam. Metode menunda kehamilan sebenarnya juga telah digunakan pada zaman Nabi berdasarkan anjuran Islam. Namun ada beberapa alat kontrasepsi yang tidak dianjurkan dalam Islam. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua yang telah menyampaikan materinya. Sekarang giliran saya untuk menyampaikan materi. Pendapat ulama tentang sterilisasi. Sterilisasi berakibat pemanduan secara permanen. Ini tentu bertentangan dengan tujuan asal perkawinan, yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sah. Selain itu, sterilisasi juga berarti mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi. Contoh ulama yang memperbolehkan adalah Imam Ghazali. Menurutnya, dibolehkannya dengan motif yang dibenarkan, seperti untuk menjaga kesehatan si ibu, untuk menghindari kesulitan hidup karena banyak anak, untuk menjaga kecantikan si ibu. Dan contoh ulama yang tidak memperbolehkan adalah Abu Alal al-Maududi. Menurutnya, untuk menghindari dari ketentuan kehamilan dan kelahiran seorang anak manusia sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Quran surat Al-An'am ayat 151. Selanjutnya, pendapat ulama tentang abortus. Al-Ghazali melontarkan pernyataan serupa bahwa pertumbuhan janin melalui tahap yang bertingkat-tingkat. Tahap awal bermula dari pertemuan sperma dan ovum yang dikenal dengan tahap al-munaf. Menganiaya dan merusak pertumbuhan janin pada tahap awal tersebut adalah suatu kejahatan. Bila telah menjadi al-mukhoh dan al-laqoh, maka merusaknya merupakan kejahatan yang lebih keji lagi. Puncak kejahatan kekejian apabila ditujukan kepada anak yang telah lahir dalam keadaan hidup. Demikianlah kedua telah mengharamkan penghancuran dan pengurangan janin pada setiap tahap pertumbuhannya. Selanjutnya, EUD yang dibawa mati. EUD adalah sebuah alat kontrasepsi berbahan plastik yang memiliki bentuk seperti huruf T yang dipasang di dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Hukum melepas KB spiral pada jenazah ada terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Pertama, tidak diperbolehkan. Setiap benda yang dimiliki dan sudah masuk ke dalam tubuh, maka secara hukum benda tersebut dianggap istilak atau tidak ada, walaupun masih utuh di dalam tubuh, sehingga tidak diperbolehkan untuk mengambil, merobek, atau membongkar kuburan jenazah demi mengambil seperti KB spiral yang telah masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, diperbolehkan. Abu Hamid dan Al-Qadli Abu Thaib melegalkan mengambil kembali benda yang telah masuk ke dalam tubuh jenazah. Benda yang berkaitan jenazah pada dasarnya secara umum itu milik ahli waris. Apabila jenazah terlanjur dikuburkan sebelum mengambil, maka diperbolehkan membongkar kembali kuburan. Pendapat ini adalah pendapat yang kuat, qaul al-Aqsa. Ini juga termasuk dengan kasus KB spiral yang masih berada di tubuh jenazah. Terima kasih. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.